Belasan remaja ini ditangkap polisi usai menyerang pos keamanan dan membusur seorang satpam di Goa, Sulawesi Selatan. Diduga para tersangka ini merupakan anggota geng motor. Busur-busur ini Anda dapatkan dari mana? Dengan Siapa yang membuat? Ahmad. Gitu? Ini Ahmad ya? Apa Ya. motifnya bikin geng itu? Apa motifnya? Apa masalah? Untuk apa? Cuman ngumpul-ngumpul doang. Ngumpul-ngumpul. Ya, maksudnya aksi jago gitu. Overacting di masyarakat. Gitu. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa anak panah, busur, ketapel, senjata tajam jenis golok, serta batu yang diduga digunakan untuk menyerang. Dari 13 orang yang berhasil ditangkap, polisi telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. Oke, khusus penyerangan, kemudian pengerusakan dari pos security. Jadi korbannya juga kebetulan dari security yang ada di sekitar TKP, terdapat luka di kaki bagian kiri. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun 6 bulan penjara. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi penangkapan geng motor tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan perkembangan kegaduhan kasus pemeriksaan PCR yang hasilnya keluar sebelum dites. Saya Abraham Silaban. Penyanyi Ashanty bersama suaminya Anang Hermansyah mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan Ashanty terkait kasus pencemaran nama baik dengan mantan rival bisnisnya. Penyanyi Ashanty dan suaminya Anang mendatangi Polda Metro Jaya. Keduanya mendatangi Polda Metro Jaya dengan maksud mengecek perkembangan kasus pencemaran nama baik. Menurut Ashanty, kasus pencemaran nama baik yang dirinya laporkan telah masuk penyidikan. Sosok yang Ashanty laporkan pun telah menyandang status tersangka. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Nah, alhamdulillah berdasarkan informasi ini, penyidik Cyber Polda Metro Jaya sudah meningkatkan proses penyidikan kepada saudari kepada beliau menjadi tersangka. Memang kita sudah tahun-tahun ya, dari mulai awalnya saya dilaporkan perdata, lalu saya akhirnya karena perdata sudah sampai kasasi dan alhamdulillah kita selalu ya kita udah dikabulkan dan akhirnya karena mungkin berlarut akhirnya saya laporkan beliau di unit cyber ya, dan alhamdulillah hari ini dapat kabar baik. Terima kasih buat pengacara saya juga, ini udah di keluarga yang alhamdulillah hari ini kita juga jadi lebih tenang ya gitu. Sebelumnya Ashanty melaporkan balik mantan rekan bisnisnya terkait usaha perawatan kulit. Laporan Ashanty sebagai respon atas dirinya yang lebih dulu dilaporkan ke polisi namun tidak memiliki cukup bukti. Video ceramah Okky Setiana Dewi tentang KDRT viral dan menuai kontroversi. Setelah mengundang perdebatan, Okky minta maaf dan menegaskan menolak kekerasan dalam pernikahan. Hai wanita para istri, engkau bisa masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki asal. Video ceramah Okky Setiana Dewi tentang istri yang dipukul suaminya namun tidak mengadu ke orang tuanya karena untuk menutupi aib rumah tangga menjadi kontroversi. Sebab banyak warganet yang mempertanyakan ceramah Okky tersebut seolah melegalkan KDRT. Patuh kepada suamimu dan engkau. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Makanya kadang kalau kita berantem suami istri, khususnya bagi pernikahan muda, dikit-dikit ngadu sama orang tua, orang tuanya udah kesel, kita udah buat anak lagi sama suami kita ya? Udah baik lagi sama suami kita. Orang tuanya masih sebel, kitanya udah harmonis lagi sama suami kita. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Karena kalau lagi marah, lagi sakit hati.
Di sisi lain, Komnas Perempuan berpandangan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam Islam, termasuk suami menampar istri. Namun belakangan, Oki Stiana Dewi menyampaikan klarifikasi dan minta maaf melalui unggahannya di Instagram. Kakak dari Ria Ricis ini menjelaskan penggalan video yang viral di media sosial ini merupakan ceramahnya di Masjid Al-Muhajirin Magelang sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Oki juga menegaskan menolak keras adanya KDRT di dalam pernikahan. Setelah video keluhan pelanggan viral, pihak Bu Mame Farmasi meminta maaf karena salah memberikan hasil tes positif kepada pelanggan. Manajemen juga mengaku telah minta maaf kepada pelanggan yang merasa dirugikan. Saya dikirimin, sementara sayanya belum ke sini. Hasil tes antigen, terus tadi pagi saya dikirimin hasil tes PCR, sementara sayanya belum datang. Sementara ya, Bu? Iya, makanya ini kan aneh sekali. Orang saya belum datang kok udah dikirimin hasil. Terus dua-duanya positif lagi. Ini kan merugikan. Saya besok mau terbang ke Bali, gimana saya nggak bisa dong. Video ini ramai diperbincangkan setelah seorang perempuan yang diketahui bernama Zakia komplain dan marah kepada petugas Bu Mame Farmasi. Zakia kecewa kepada pihak Bu Mame Farmasi karena hasil tes usap miliknya positif COVID-19. Padahal Zakia mengaku belum melakukan tes PCR, bahkan belum sampai ke lokasi tes usap di kawasan SCBD Jakarta. Karena kalian udah bikin hasil tes palsu. Orang sayanya aja juga belum datang. Ini parah sekali loh kesalahan kalian. Terus saya kontak-kontak kemarin sampai saya kirimin message komplain di website kalian, nggak ada jawaban dari kalian sama sekali. Menanggapi video viral tersebut, Direktur Utama Bu Mame Farmasi James Wiharja menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui ada kesalahan dari pihak administrasi Bu Mame Farmasi. Selain berjanji menjadikan kesalahan tersebut sebagai bahan evaluasi, pihak Bu Mame juga meminta maaf kepada pelanggan yang dirugikan. Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat menyegel Mall Citylink atas pelanggaran protokol kesehatan. Pengunjung mall melebihi kapasitas yang ditentukan serta menyelenggarakan pertunjukan barongsai yang menyebabkan kerumunan. Pemerintah Kota Bandung melalui Satuan Polisi Pamong Praja menyegel dan menghentikan seluruh aktivitas di Mall Festival Citylink selama 3 hari imbas pertunjukan barongsai yang menimbulkan kerumunan. Berdasarkan hasil penyelidikan, ada 2 pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola mal, yakni pelanggaran protokol kesehatan karena kegiatan atraksi barongsai dalam rangka perayaan Imlek tersebut menimbulkan kerumunan serta melebihi kapasitas pengunjung mal. Selain itu, pengelola mal juga tidak meminta izin dari Satgas COVID-19 Kota Bandung akan menggelar acara tersebut. Hasil pemeriksaan kemarin dan pemberitahuan kemarin sore, hari ini kita mengadakan penutupan kegiatan sementara selama 3 hari dan dikenakan denda administrasi maksimal 500.000. Selain Mall Festival Citylink, Satpol PP Kota Bandung saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mal dan pusat perbelanjaan lainnya di Kota Bandung karena terindikasi melakukan pelanggaran serupa. Aksi tukang bakso di Salatiga yang jatuh dari gerobaknya menuai sorotan. Warga mengaku dimintai uang untuk pulang ke kampung halaman. Tukang bakso yang sedang melintas di kawasan Argomulyo, Salatiga ini tiba-tiba terjatuh. Setelah melintas tikungan, tukang bakso ini tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong korban dan mengevakuasi sepeda motor gerobak baksonya.
Setelah video rekamannya viral di media sosial, insiden ini mengundang reaksi negatif dari warganet. Warganet menduga aksi tersebut hanya akal-akalan tukang bakso untuk meraup simpati. Setelah ditolong warga, tukang bakso justru meminta uang yang sedianya digunakan untuk pulang kampung ke Bandung. Katanya perutnya kram, perut jatuh kan gitu. Setelah itu dia dari Boyolali mau pulang ke Bandung. Katanya nanti sore itu mau pulang ke Bandung tapi nggak punya uang gitu. Juga di hari itu juga dituntut untuk juragannya itu setor 300.000 kan gitu. Setelah 300.000 intinya juga mau minta uang 300.000 kan gitu. Setelah itu dia juga untuk pulang ke Bandung sore itu juga mau pulang ke Bandung gitu. Dikasih mau nggak akhirnya Pak? Uang 300.000? Kelihatan tidak ada yang ngasih, tidak ada yang ngasih. Cuma ditambalkan bannya aja, bannya kan bocor. Nah, ban belakangnya itu kempes bocor terus diurusi sama Bapak Sabto untuk ditambalkan. Sempat curiga nggak sih Pak? Apa? Sempat curiga nggak sih warga? Dengan tidak tahu, tidak curiga sama sekali. Curiganya kapan? Waktu setelah ini, setelah ada CCTV ya udah. Curigaannya gimana? Setelah mengendus kecurigaan, warga berinisiatif melapor polisi dan tukang bakso tersebut akhirnya pergi meninggalkan lokasi. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi dengan semburan abu vulkanik mencapai 800 meter. Informasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Tim reaksi cepat dari BPBD Kabupaten Lumajang bersama para relawan meneriaki sejumlah pengendara yang masih berada di delta Sungai Besuk Lanang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Petugas melarang sejumlah pengendara yang telah sampai di bantaran sungai jalur lahar untuk menyeberang karena banjir lahar dingin akan datang. Tak lama kemudian banjir lahar dingin yang membawa material vulkanik berupa bebatuan dan pasir datang dengan debit yang cukup besar. Bahkan besarnya debit air membuat sejumlah tanaman dan material sisa awan panas guguran terbawa hingga mengakibatkan banjir. Akibatnya banjir ini memutus akses jalan alternatif yang digunakan warga ke wilayah Malang maupun sebaliknya. Beruntung posisi delta Sungai Besuk Lanang cukup tinggi sehingga sejumlah pengendara tidak terseret banjir. Inilah aksi pengeroyokan warga negara Ukraina yang viral di media sosial. Video ini direkam warga yang sedang melintas di kawasan Subaksari, Badung, Bali. Berdasarkan penyelidikan polisi, pengeroyokan ini dipicu masalah perselisihan antara sesama warga Ukraina, Oleg Zenov dan Volodymyr Kaminski. Korban pengeroyokan adalah pihak yang komplain lantaran motornya dihilangkan oleh pelaku. Menolak bertanggung jawab, pelaku justru memanggil teman-temannya dan melakukan pengeroyokan. Kasus ini kini tengah ditangani Polda Bali. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi. Berdasarkan pengamatan pos pantau, semburan abu vulkanik mencapai 800 meter dari puncak atau 97 meter di atas permukaan laut. Gempa yang berkaitan dengan aktivitas magma tercatat 1 kali gempa embusan dan 17 kali gempa frekuensi rendah dengan 9 gempa vulkanik dangkal. Saat ini Gunung Anak Krakatau berada di level 2 waspada. Terkait erupsi ini, warga diimbau tidak mendekati kawah dalam radius 2 km. Ular piton sepanjang 6 meter ini mengamuk saat dievakuasi warga dari atas plafon. Warga Pelaju Palembang pun secara swadaya berupaya menangkap reptil yang diduga telah memangsa hewan ternak. Warga pun terpaksa menjebol plafon agar ular bisa dievakuasi dengan cepat tanpa ada yang terluka. Ular pertama kali ditemukan oleh anak pemilik rumah yang kemudian melapor ke orang tuanya. Usai ditangkap, ular ini akan diserahkan ke pencinta reptil. Sebuah gudang wig alias rambut palsu di Jalan Sumatera, Kecamatan Panggung Rejo, Pasuruan, ludes dilalap si jago merah. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api kian cepat merembet hingga ke bagian dalam.
Satu buah mobil yang terjebak di dalam gudang gagal diselamatkan pemiliknya. Api baru padam 1 jam setelah 4 unit damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Dugaan sementara gudang terbakar akibat hubungan pendek arus listrik. Sempat tersandung kasus dugaan penistaan bahasa Sunda, Artiria Dahlan akhirnya lolos dari pidana. Informasinya saat lagi.